Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan kami, Dr. Yulian Azhari, SOC SHMH. Kita akan mengangkat tema yaitu tentang syukur, perbuatan yang amat mulia di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kenapa tema syukur ini sangat penting kita angkat? Karena syukur ini adalah merupakan suatu perbuatan yang amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti syukur ini masih banyak belum diaplikasikan dengan sebenarnya pada diri kita, pada lingkungan kita. Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing, dan di lingkungan kita masih banyak hamba-hamba Allah yang belum mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Terutama itu nikmat sehat adalah merupakan nikmat yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sehat, manalah mungkin kita bisa melaksanakan semua kegiatan yang ada di instansi kita, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Para pemirsa TV One, itu lagu apakah? Nah, ini kan sangat penting nih buat menginspirasi jamaah kita semua, bahwa kalau kita melantunkan ayat suci Al-Quran itu sangat bagus kalau dipakai tilawah. Ada lagu Bayati, Subah, Hijaz, Nahwan, dan seterusnya ya. Ada lebih kurang 7 lagu. Itu tadi adalah lagu ras, tentang syukur yang kita baca tadi. Lagu ras seperti itu. Kalau kita baca merotal kan enak. Kalau kita mau khataman Quran seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi seperti itu. Yang artinya ini adalah bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Pada kenyataannya, diri kita sendiri dan umat-umat pada saat ini banyak yang belum mensyukuri nikmat Allah. Dia sudah diberikan kesehatan yang sangat paripurna, karena saudara kita di sana banyak yang sakit. Apalagi ya kita habis mengalami ya titik zona merah pandemi, kan banyak saudara-saudara kita yang kemarin telah tiada, udah diambil oleh Allah. Ya itulah, kita akan milik Allah. Semuanya adalah takdir, rukun iman yang ke-6. Tetapi kita pada saat ini masih bertahan, masih ada di muka bumi ini, masih bisa bercakap pada saudara-saudara kita semua, masih bisa kita bersilaturahmi, bersenda gurau. Tetapi saudara kita yang sakit, yang telah tiada banyak sekali. Baik itu orang tua kita, sepupu kita, adik-adik kita. Nah itulah semuanya adalah, kita ini adalah tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus
bersyukur. Kita harus bersyukur dong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudah diberi rezeki yang banyak, sehat, harta melimpah, rumah yang bagus. Padahal di luar sana banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Mereka yang nggak punya rumah, tinggal atapnya langit, ya, lantainya bumi. Mereka yang hidup di bawah kolong jembatan, rekan-rekan kita yang tidur di dalam gerobak. Mungkin mereka nggak mau tinggal di rumah tapi nggak punya. Nah, kalau kita bisa mengintrospeksi diri kita, mengklarifikasi, wah, alhamdulillah saya bisa syukur seperti ini. Apalagi kita diberikan pekerjaan, apapun profesi kita, pekerjaan kita, kalau kita syukuri, akan nikmat hidup kita. Tetapi masih saja manusia itu mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih rezeki pada saat ini bagus, banyak, udah punya rumah satu, itulah sifat manusia kan, pengen punya rumah 2, 3, 4 dan seterusnya. Sudah punya mobil satu, pengen punya 2, 3, pengen punya pesawat terbang. Nah itu, terkadang kita lalai dan lupa akan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kiat-kiat kita untuk bersyukur kepada Allah. Kita melantunkan ayat suci Al-Qur'an, menjadi Al-Qur'an yang berjalan, ya. Kita menghatamkan Al-Qur'an, tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Itu bukti dan merupakan suatu kiat-kiat orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaikin sholat kita, dimanapun kita berada, selalu sholatnya tidak ketinggalan, selalu dilaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam itu sebagai yang wajibnya. Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, duha, tahajud dan seterusnya. Akan indah hidup kita apabila kita lakukan, kita isi diri kita ini dengan ilmu-ilmu agama. Kita praktekkan, aplikasikan kehidupan kita ini untuk menciptakan rasa syukur pada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Rasa syukur lagi bisa diaplikasikan kita, perhatian kita terhadap lingkungan. Perhatian kita terhadap lingkungan, kita berbaik kepada hewan, berbaik kepada tumbuhan, itu adalah orang-orang bersyukur. Itulah orang-orang yang bersyukur. Subhanallah, kita membantu orang bencana alam, itulah orang-orang yang bersyukur. Selalu mengindahkan sunnah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana di situ kita memang dianjurkan untuk memperhatikan lingkungan kita. Itulah ciri-ciri orang yang bersyukur.